Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kali ini kita akan membahas tentang struktur sosial. Oke, kita mulai saja. Struktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terdapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai dan norma yang mengatur interaksi antara status dan peran sosial itu. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa dalam sebuah struktur sosial ada status dan peran, dan juga ada nilai dan norma yang mengatur hubungan antar orang-orang di dalamnya. Struktur sosial mencakup unsur-unsur sosial seperti kaidah, lembaga, kelompok, dan lapisan sosial. Struktur sosial merujuk pada unsur-unsur yang bersifat tetap atau mantap. Contohnya, kita ibaratkan seperti sebuah rumah. Rumah pasti punya dinding. Dinding itulah yang merupakan strukturnya. Jadi, dinding itu akan melindungi kita dari gangguan luar dan juga bisa menegakkan rumah itu dan juga menopang atap yang ada di atas rumah. Jadi, struktur sosial diartikan sebagai pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Nah, setiap manusia terkait dengan struktur masyarakat di mana ia menjadi anggotanya. Artinya, setiap orang termasuk ke dalam satu atau lebih kelompok, kebudayaan, lembaga sosial, lapisan sosial, kekuasaan, dan wewenang yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, tujuannya kenapa sampai manusia itu bisa masuk ke dalam beberapa kelompok atau lapisan sosial itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan manusia itu tidak hanya satu. Apalagi di zaman sekarang, kebutuhan kita banyak. Kita butuh untuk bisa mendapatkan pengetahuan, kita butuh untuk mendapatkan teman, kita butuh untuk eksis di media sosial, kita butuh untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan uang dan sebagainya. Makanya kita akan masuk ke dalam beberapa kelompok di mana aturannya itu juga sendiri-sendiri. Ada 4 elemen dasar dalam struktur sosial, yaitu status sosial, kelompok, peranan sosial, dan institusi. 4 inilah yang akan membentuk struktur sosial. Jadi, struktur sosial ini pasti ada status sosial di dalamnya, punya peranan, ada kelompok, jadi tidak hanya satu orang saja anggotanya. Kemudian ada institusi atau organisasi yang menaungi orang-orang tersebut. Ada 10 unsur struktur sosial yang bisa kita ketahui. Yang pertama, ada pengetahuan dan keyakinan yang berfungsi sebagai alat analisis. Manusia dibekali akal untuk bisa berpikir. Berpikir dengan bekal pengetahuan dan keyakinan akan membantu kita menganalisis tentang segala sesuatu. Seperti misalnya tentang organisasi di mana kita bernaung, tentang sistem yang ada di masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua ada perasaan solidaritas. Nah, ini perlu. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus berhubungan dengan orang lain. Dan ketika berhubungan dengan orang lain, maka kita harus punya rasa solidaritas agar tenggang rasa itu muncul dalam masyarakat. Yang ketiga adalah tujuan dan cita-cita yang sama antara anggota masyarakat. Ketika misalnya kita hidup dalam lingkungan desa. Kemudian desa kita itu punya tujuan untuk menjadi desa wisata. Tapi ketika anggota masyarakatnya tidak setuju, maka tujuan itu akan sulit tercapai. Jadi, warga masyarakat di desa itu harus punya tujuan yang sama, sama-sama bekerja untuk membangun desa tersebut menjadi desa wisata dengan mempercantik, memperindah, merapikan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada nilai dan norma sosial yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku. Di Indonesia, kita mengenal ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan sebagainya. Norma-norma itulah yang kita jadikan sebagai pegangan selama kita serawung atau berhubungan di masyarakat. Yang kelima ada kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat. Nah ini, jadi dalam suatu kelompok itu biasanya ada yang punya kedudukan dan peranan masing-masing. Misalnya tadi di suatu desa, maka ada yang punya kedudukan sebagai kepala desa, ada yang punya kedudukan sebagai warga desa.
Kepala desa peranannya apa? Peranannya adalah untuk mengatur kehidupan di desa tersebut. Kemudian memajukan desa. Sedangkan anggota masyarakat di desa itu peranannya apa? Peranannya adalah bersama-sama mewujudkan tujuan desa. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga desa tersebut. Nah, selanjutnya ada perintah dari warga yang memegang kekuasaan. Tadi, kepala desa pasti punya aturan-aturan dan misalnya punya perintah-perintah khusus untuk mencapai tujuan. Misalnya ketika desa tersebut baru mau dibuat desa wisata, maka harus ada perintah dari kepala desa untuk misalnya warga bekerja bakti bersama-sama mengecat rumahnya untuk lebih bagus lagi atau dicat warna-warni seperti di Kampung Pelangi. Kalian pasti pernah ke sana atau pernah tahu setidaknya tercapainya Kampung Pelangi itu adalah hasil dari perintah yang dilakukan oleh kepala desa dan juga kerjasama yang dilakukan oleh warga masyarakat di desa tersebut. Jadi saling. Selanjutnya ada tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peran masyarakat. Tadi tingkatannya ada tingkatan atas, ada tingkatan menengah, dan tingkatan bawah. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem sosial, jadi kalian pasti sudah paham. Kemudian selanjutnya ada sistem sanksi yang berisi ganjaran dan hukuman dalam sistem sosial. Manusia itu seperti harus diberi peringatan atau diberi pemberitahuan bahwa ada sanksi jika dia tidak melaksanakan sesuatu baru mau melaksanakan. Contohnya seperti tadi, yang tidak datang kerja bakti akan harus bayar denda 100.000. Nah, itu biasanya orang akan ada rasa takut. Tapi ketika tidak ada sanksi, maka orang akan cenderung menyepelekan. Banyak manusia yang seperti itu. Kita juga pasti pernah merasakan itu. Kemudian selanjutnya ada perlengkapan sistem sosial seperti peranata sosial dan lembaga. Nah, ini peranata sosial akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau lembaga itu contohnya organisasi. Tadi organisasi desa, organisasi masyarakat, seperti Karang Taruna, ada organisasi mahasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem ketegangan konflik dan penyimpangan yang menyertai perbedaan kemampuan dan persepsi warga. Pasti tidak mungkin di antara hubungan anggota masyarakat tidak ada konflik, tidak ada perbedaan pendapat. Kita sudah pelajari minggu lalu bahwa perbedaan karakter bisa menimbulkan konflik di antara anggota masyarakat atau di antara anggota kelompok tertentu. Nah, oke, itu adalah 10 unsur struktur sosial. Jadi struktur sosial itu pasti ada ke-10 ini di dalamnya. Nah, kemudian fungsinya apa sih struktur sosial itu? Yang pertama sebagai pengawas sosial, yaitu sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok masyarakat. Jadi ketika suatu kelompok punya struktur sosial, maka kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan aturan itu akan menjadi lebih minim. Karena tadi sudah ada yang mengatur dan yang diatur pun itu sudah tahu sanksinya apa, kewajibannya apa, haknya apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial di masyarakat. Nah, ketika masyarakat itu sudah menaati aturan, sudah menaati norma, nilai, maka disiplin sosial akan dapat tercapai. Nah, kalian masih ada di situ? Oke, kita selanjutnya akan mendiskusikan topik di bawah ini. Coba kemukakan contoh struktur sosial di mana kalian menjadi anggotanya. Pasti ada lebih dari satu dong. Nah, misalnya tadi kalian sebagai anggota misalnya Karang Taruna atau warga RT atau misalnya jadi mahasiswa di Unisula. Nah, sebutkan semuanya dan kita akan bahas via modul seperti biasa. Oke, jangan lupa pakai masker dan sampai jumpa.